Al-Quran ini biasanya dipandang oleh seorang Muslim ataupun Muslim yang percaya kepada Al-Quran dan kepada Muhammad. Biasanya mereka memandang bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu kitab atau wahyu yang diwahyukan kepada Muhammad, diwahyukan kepada satu pribadi, yaitu Muhammad, bukan kepada yang lain ya, melalui perantaraan Jibril. Nah, pertanyaannya adalah ketika di kemudian hari, banyak para ilmuwan menemukan bahwa ada banyak kisah-kisah yang paralel yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, terjadi pengulangan-pengulangan, tetapi pengulangan-pengulangan yang terjadi di berbagai surah tersebut tidak seragam, alias ada yang patah-patah lah, kira-kira begitu. Lalu kemudian para ilmuwan mencoba untuk mempelajari, mencoba untuk menjelaskan, baik itu ilmuwan muslim maupun ilmuwan non-muslim, mereka mencoba untuk mempelajari mengapa hal ini terjadi dan apa penyebabnya. Namun, bagaimana dengan hasil temuan dan seperti apa juga nanti respon-respon para muslim terhadap hal-hal ini ketika ini diungkapkan oleh para ilmuwan, itulah yang akan kita bahas malam ini melalui sebuah topik yang dituliskan ya, yang berasal dari sebuah artikel dari seorang Profesor Dr. Guillaume D. Dengan judul Konsep dan Metode yang dilakukan, ya, konsep dan metode dalam kajian Al-Quran, dan kita akan melihat bagaimana kajiannya setelah yang satu ini. Ya, seperti yang saya sampaikan, sebetulnya topik ini menarik perhatian saya ya. Bukan hanya karena klaim para muslim yang selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada satu pribadi, yaitu kepada Muhammad ya. Mereka percaya Muhammad ini adalah seorang nabi yang menerima wahyu melalui perantaraan Jibril. Tetapi, saya juga tertarik membahas topik ini karena apa yang dilakukan oleh para polemikus Islam yang selalu misalnya mempertentangkan kisah Yesus. Ini saya kasih contoh ya. Aduh, kenapa itu di dalam Alkitab ya tentang silsilah Yesus antara Matius dan Markus kok berbeda sih gitu ya. Nah, kemudian ada kisah-kisah yang lain yang ditulis oleh penulis yang berbeda, lalu mereka mencoba mengatakan ini yang bagaimana ini, dan ini yang sering sekali saya mendengar hal seperti ini ya, terutama itu dari dongkitan yang ada di Graham Mu'alaf, dan beberapa juga geng Graham Mu'alaf selalu mengangkat hal seperti ini. Nah, sayang sekali mereka tidak berkaca dan tidak sadar diri. Kenapa? Ya, kalau di dalam Alkitab sudah dijelaskan oleh para teolog bahwa Alkitab itu bukan ditulis oleh satu orang, bukan diwahyukan secara verbatim dari Tuhan, ya, tetapi melalui inspirasi ya, dituliskan oleh manusia melalui atau diinspirasi oleh Roh Kudus ya, berbeda dengan Al-Quran itu secara verbatim didiktekan oleh Allah SWT melalui Jibril. Nah, maka itulah kenapa sangat berharga, sangat perlu dan sangat relevan ketika ditanya mengapa ada paralel kisah di dalam Al-Quran itu sendiri ya, ada beberapa yang kadang berkontradiksi, kadang juga itu tidak lengkap. Nah, itu sebetulnya yang mau disampaikan ya. Salah satu hal yang disampaikan oleh Profesor Dr. Guillaume D. Ya. Profesor Dr. Guillaume D. Ini saya akan tunjukkan sebuah artikel yang ditulisnya ini sebentar kepada Bapak Ibu ya. Ya, ini ada artikel yang saya maksud ya. Dia bernama Guillaume D. Dia ini adalah seorang profesor di University Libre de Bruxelles ya, di Bruxelles ya, di Belgium. Nah, sebetulnya topik ini pernah saya bahas, tetapi saya tidak secara khusus membahasnya karena beberapa waktu yang lalu itu kita lebih khusus justru membahasnya di surah 23 dan surah 70. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana Profesor Guillaume D ini memberikan sebuah contoh yang berasal dari surah 55 yang dia katakan ya, di dalam kesimpulannya dia mengatakan bahwa surah 55 terutama yang ayat 8 dan 9 itu sepertinya diinterpolasi oleh dua penulis ya, bukan hanya satu penulis.
Nah, tetapi bagaimana dia bisa sampai kepada kesimpulan itu? Nah, itu yang akan mau kita lihat bersama-sama di dalam artikel yang dia tulis ini. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu, sebelum ke sana saya mau mengasih tahu bahwa di dalam ke dunia keilmuan, terutama yang berhubungan dengan masalah manuskrip-manuskrip ini, kita juga kita harus membiasakan diri kita untuk mendengar yang namanya criticism ya. Dan salah satu yang diterapkan di dalam metode yang dilakukan oleh Profesor Guillaume D. ini adalah dia menggunakan kritik apa itu yang disebut dengan kritik, kok lupa saya ya, redaction criticism ya, kritik redaksi, dalam bahasa Indonesia kritik redaksi. Aduh, saya jadi blank jadinya ya. Nah, jadi dia menggunakan kritik redaksi ya. Nah, jadi pada intinya sebetulnya kritisisme ini bukan mencari-cari masalah, bukan ya, tetapi di dalam kritik redaksi ini sebetulnya yang mereka mau mencari tahu sebetulnya ini siapa yang menulis sebuah teks itu ya. Terlepas apakah yang ditulis itu benar atau tidak, itu masalah lain. Tetapi yang mereka mau cari adalah siapa sebetulnya yang menulis teks ini. Itu tujuan utamanya ya. Nah, mungkin muslim jangan berkecil hati dulu ya. Kenapa kalian mengurusi Al-Quran gitu ya? Perhatikan bahwa sarjana-sarjana barat ini sudah mereka lakukan pada Alkitab dan kitab-kitab yang lain ya, sejak abad ke-19 ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat misalnya ada namanya khusus misalnya untuk kitab Pentateuch ya. Pentateuch itu pernah dikritisi. Ya, ada yang namanya konsep GEDP ya, kritik sumber misalnya ya. Nah, itu juga sebetulnya menyerang iman kekristenan juga pada saat itu ya. Nah, tetapi orang Kristen berdiri tegak memberi jawaban dan memberikan argumen-argumen yang berkualitas ya. Nah, sayang sekali kritik yang semacam itu belum diaplikasikan ke dalam Al-Quran karena banyak sarjana-sarjana Islam selalu mengatakan bahwa ini apa mau dikritisi, orang itu diberikan kepada satu orang kok, Muhammad. Nah, masalahnya itu semua berkembang di dalam tradisi Islam itu sendiri. Oke? Belum dibuktikan kritikan-kritikan semacam itu belum dilakukan terhadap Al-Quran itu sendiri dan barulah berkembang pada abad ke-20 ini. Dan ketika kita melihat ini menjadi sangat relevan karena ternyata ketika kritik sumber ini dilakukan, kritik redaksi ini dilakukan, kita bisa melihat bahwa para ilmuwan-ilmuwan ini menemukan sepertinya Al-Quran ini bukan ditulis oleh satu orang saja, atau setidaknya mungkin sumbernya ini bukan dari suatu orang saja, ya. Sumbernya ini bukan dari Muhammad saja, itu maksudnya mereka. Oke, mari kita mulai. Saya akan menggunakan bantuan Google Translate saja ya, karena ini dalam bahasa Inggris. Karena di dalam video saya sebelumnya ada sepertinya muslim yang ngamuk-ngamuk sama saya, dia bilang ini bahasa Inggrisnya Scott ini apa? Nggak bagus lah kira-kira gitu, dia bilang pretty lame katanya. Ya nggak masalah, bagi saya begini ya. Sejauh apa yang bisa saya lakukan untuk membantu teman-teman untuk mengerti tentang sumber-sumber yang disampaikan di dalam bahasa orang barat ini, saya pikir itu cukup bagi saya. Ya, saya pikir itu cukup bagi saya karena tujuan saya untuk membantu. Oke, nanti kita akan lihat bersama-sama. Oke, nah ini adalah artikelnya, itu Concept and Methods in the Study of the Quran. Jadi konsep dan metode dalam studi Al-Quran ya. Nah ini kalau kita lihat sebetulnya adalah coba ya kita baca sama-sama supaya Muslim belajar sama-sama dengan kita. Dan kita bisa melihat bersama-sama supaya apa? Supaya ini bukanlah sebuah fitnah, tetapi kita menghargai penelitian yang dilakukan, ya, yang dilakukan oleh para ilmuwan. Ya, ini adalah sebuah pengantar ya. Ini Google Translate menerjemahkannya itu perkenalan, padahal maksudnya itu adalah pengantar ya. Nah, mungkin nanti terjemahan Google Translate ini kurang pas ya, tapi nanti akan kita bolak-balik untuk melihat teks aslinya, maksudnya teks yang ditulis dalam bahasa Inggris, oke? Nah, ini yang menarik, misalnya dikatakan di sini bahwa ini cukup luar biasa metode yang digunakan dalam studi perjanjian lama dan perjanjian baru, oke? Saya perbesar, oke, saya pikir ini sudah kelihatan ya.
Oke. Cukup luar biasa metode yang digunakan di dalam studi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan juga studi apokrifa seperti kritik ya. Maksudnya studi kritik ya, kritik redaksi hanya kadang-kadang digunakan dalam studi Al-Quran. Nah, itu yang saya bilang tadi, ini terjemahan Google Translate agak kacau balau juga ya. Jadi dia bilang bahwa intinya begini sebetulnya, untuk Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kritik sumber ini, kritik redaksi ini sudah dilakukan ya, sudah sangat sudah biasalah dilakukan untuk Alkitab lah, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tetapi sangat sedikit ya diterapkan untuk menguji, untuk menganalisa Al-Quran ya. Nah, terus dibilang saya memiliki 3 tujuan dalam makalah ini. Pertama, untuk menjelaskan secara singkat melalui analisis histografi, mengapa demikian. Kedua, untuk membenarkan penerapan metode-metode tersebut pada korpus Al-Quran. Dan ketiga, memberikan contoh relevansi kritik redaksi melalui contoh-contoh khususnya pada surah 55. Jadi dia memang fokus kepada surah 55. Nah, sebetulnya di dalam artikel ini juga dia menyinggung tentang surah 23 dan surah 70 ya. Tapi dia itu hanya memberikan sebuah contoh saja untuk mendukung argumen dia tentang apa yang terjadi pada surah 55 juga yang merupakan interpolasi. Nah, sebelumnya di artikel yang lain, dia sudah membahas yang surah 23 dan surah 70 itu ya, dan dia juga mengatakan bahwa itu ada bagian-bagian yang merupakan interpolasi kemudian, terutama di abad ke-8. Dia itu mengatakan demikian ya. Orangnya sama ya, Profesor Guillaume D. Oke? Nah, ini kenapa menarik ya, dan kenapa studi ini dia lakukan. Dia mengatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh John Wansbrough ya, 40 tahun yang lalu ya, 40 tahun yang lalu dalam kata pengantarnya Quranic Studies sebagai dokumen yang rentan terhadap analisis oleh instrumen dan teknik kritik biblika ya. Nah, Al-Quran hampir tidak dikenal. Nah, itu yang banyak para sarjana sebetulnya, dan bukan hanya John Wansbrough ini yang mengatakan demikian ya, bahwa memang Al-Quran ini belum diterapkan menggunakan metode kritik sumber ini ya, atau kritik redaksi ini ya. Nah, terus dibilang di sini ungkapan terkejutan ini mudah dimengerti ya. Nah, kenapa alat-alat seperti itu ya, yang telah terbukti tidak hanya berguna tetapi diperlukan dalam bidang penelitian serupa, tidak diterapkan pada korpus Al-Quran dan dengan sedikit pengecualian masih belum digunakan. Nah, artinya apa? Sebetulnya itu dipertanyakan juga. Kenapa tidak diterapkan untuk menganalisa Al-Quran ini gitu ya? Nah, terus dikasihlah ada beberapa jawaban-jawaban yang diungkapkan oleh para sarjana itu. Mereka bilang ada beberapa kemungkinan jawaban, tetapi yang paling signifikan dengan cara sebagian besar sarjana memahami sifat dan asal-usul Al-Quran, 2 kutipan akan cukup ya. Jadi dia memberikan 2 kutipan dari para sarjana yang terkenal. Nah, ini juga sebetulnya mirip-mirip dengan klaim-klaim para muslim lah ya. Nah, mari kita lihat ya. Kutipan yang pertama dibilang, asal-usul kanon Islam sama sekali berbeda dari Alkitab dan Perjanjian Baru. Orang bahkan mungkin mengatakan bahwa itu adalah produk dari perkembangan yang berlawanan. Ini bukan karya beberapa penulis tetapi hanya satu orang, dan karena itu diselesaikan dalam rentang waktu seumur hidup. Bentuk Al-Quran yang kita miliki sekarang pada dasarnya lengkap 2-3 tahun setelah kematian Muhammad. Nah, sekali lagi ya, ini adalah salah satu klaim-klaim para muslim juga ya, yang sebetulnya inilah yang diadopsi oleh sarjana-sarjana ini ya. Jadi mereka berpikir bahwa apa gunanya, kan ini Al-Quran itu berbeda dengan Alkitab ya kan, sumbernya kan cuma satu orang, Muhammad, dan itu dikerjakan dalam satu rentang waktu hidupnya Muhammad gitu ya. Nah, inilah alasan-alasan yang sering kita temukan ya. Terus dibilang di sini ya, redaksi Utsmaniyah hanyalah salinan dari koleksi Hafsah dan diselesaikan di bawah Abu Bakar atau selama-lamanya pada masa pemerintahan Umar. Penyuntingan ini mungkin terbatas pada komposisi serah dan susunannya. Sejauh wahyu individu yang bersangkutan, kita dapat yakin bahwa teks mereka ditransmisikan secara umum dalam bentuk yang ditemukan dalam warisan sastra Muhammad. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang sering sekali, argumen-argumen yang sering sekali kita dengarkan dari muslim juga ya. Dan sepertinya sarjana-sarjana sebelumnya itu, ya mungkin mereka sepakat dengan hal itu, dan itulah kenapa
Ya, kenapa kritik-kritik sumber ini terabaikan untuk dilakukan untuk menganalisis Al-Quran, gitu ya. Nah, terus ada kutipan yang kedua dari seorang sarjana yang lain juga dikatakan jika kritik bentuk, ya sebetulnya ini terjemahannya Google Translate kurang betul ya. Ini maksudnya jika kritik redaksi ya terbukti berharga sebagai petunjuk untuk transmisi Sizim Leben kedua perjanjian baru, yaitu situasi dalam kehidupan gereja di mana tradisi-tradisi ditemukan relevan dan dilestarikan untuk anak cucu, ia tidak memiliki tujuan yang berguna dalam Islam. Nah, perhatikan ini ya, bahwa sekali lagi Bapak Ibu ya, kita orang Kristen tidak takut terhadap kritik-kritik yang dilakukan oleh sarjana-sarjana liberal terutama ya. Jadi Alkitab itu sudah dikritisi ya, dan termasuk kritik yang seperti yang dilakukan di dalam artikel ini sudah dialami oleh Alkitab ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan justru itu memberi nilai tambah bagi kekristenan, semakin tahu ya tentang apa yang diimaninya gitu ya. Justru seperti yang dikatakan di sini ya, dikatakan ini berharga untuk petunjuk, untuk transmisi, katanya kita semakin tahu kan bagaimana transmisi Alkitab itu gitu ya. Dan dikatakan situasi dalam kehidupan gereja di mana tradisi-tradisi itu ditemukan relevan dan dilestarikan untuk anak cucu. Artinya apa? Kita semakin tahu ini sumbernya yang bagaimana sih. Misalnya surat Paulus ya, bagaimana surat Paulus ditulis ya, bagaimana konteksnya, dan itu membantu kekristenan. Jadi orang Kristen sekali lagi tidak takut terhadap kritik sumber, terhadap kritik-kritik redaksi ya, pokoknya kritik terhadap Alkitab itu tidak takut ya. Orang Kristen tidak takut. Oke? Nah, tetapi dikatakan di sini ia tidak memiliki tujuan yang berguna dalam Islam. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan bahwa materi Al-Quran dengan cara apapun ya dibentuk oleh atau untuk transmisi. Berdasarkan asumsi awal kami bahwa Muhammad adalah sumber dari karya tersebut, apa yang ditemukan dalam Al-Quran tidak dilaporkan tetapi hanya dicatat. Akibatnya kritik bentuk modern tidak lebih dari klarifikasi berbagai cara yang dipilih Nabi untuk mengekspresikan dirinya. Jadi ini adalah alasan-alasan yang dipakai. Ini adalah alasan-alasan para sarjana itu mengatakan kenapa Al-Quran ini terlewatkan dari kritik sumber lah ya, kritik redaksi. Oke? Nah, terus dikatakan di sini, jika Muhammad adalah satu-satunya, ini kenapa ini? Jika Muhammad adalah satu-satunya penulis Al-Quran, dan jika Al-Quran tidak lebih dari catatan ipsisi verbanya, maka menerapkan metode kritik biblika terhadap Al-Quran tampaknya sia-sia. Memang kritik sumber akan terdiri dari mencari kemungkinan informan Yahudi atau Kristen tentang Muhammad, atau mendalilkan sesuatu bentuk penyebaran lisan tradisi Yahudi dan Kristen anti akhir. Bentuk kritik akan berlebihan karena Al-Quran dilihat sebagai kumpulan proklamasi Muhammad, ditransmisikan tanpa perubahan. Akhirnya kritik redaksi tidak lebih dari pencarian penyisipan media dalam surah Mekah. Jadi ini adalah salah satu penjelasan para sarjana kenapa ya sekali lagi sepertinya terlewatkan Al-Quran ini dikritisi. Karena asumsinya, ini kan hanya satu sumbernya, itu yang dipercaya lah kira-kira. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Guillaume D. Ya, dibilang ya. Namun, apakah pemahaman Al-Quran ini dibenarkan? Ya. Sebenarnya gambaran Al-Quran ini lebih merupakan asumsi awal. Nah, ini perhatikan, ini adalah asumsi awal. Makanya kalau kita lihat apa yang disampaikan misalnya Dr. James Smith ya, dia menyebutnya ini adalah standar Islamic narrative ya. Jadi di dalam standar-standar narasi Islam, itulah yang sering kita dengar. Oh, ini Al-Quran ini berasal dari satu orang saja, dari Muhammad ya, dan dicatat oleh pengikut-pengikutnya. Ya, tidak ada sumber yang lain gitu ya. Itu yang sering kita dengar. Tetapi itu yang dikatakan oleh Guillaume D, apakah itu bisa dibenarkan? Apakah pemahaman seperti itu bisa dibenarkan? Ya. Terus dibilang, sebenarnya gambaran Al-Quran ini lebih merupakan asumsi awal daripada hasil pemeriksaan yang cermat terhadap teks Al-Quran itu. Ya. Nah, pertama-tama pada tradisi Muslim ya. Jadi semua asumsi itu sebetulnya didasarkan pada tradisi saja, tradisi Muslim. Apa yang sudah dipercaya oleh Muslim diteruskan dari anak cucu ke anak cucu berikutnya ya.
Ya, seperti diketahui seharusnya diperlakukan dengan hati-hati. Oke? Faktanya, seseorang tidak boleh berasumsi bahwa sumber-sumber Islam hanyalah narasi, meskipun dibumbui, tetapi pada dasarnya dapat diandalkan. Tapi awal mula Islam, tentang awal mula Islam. Sebaliknya kita harus memperhitungkan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengkonstruksi masa lalu, dengan memproyeksikan ke dalam sejumlah strategi kekuasaan dan pengetahuan yang layak untuk dipelajari dengan alat analisis wacana kritis. Jadi intinya adalah apa yang disampaikan ini terjemahannya si Google Translate ini kurang tepat ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat yang di teks aslinya ya, coba kita lihat ya. Jadi sebetulnya apa yang dia sampaikan itu adalah bahwa apa yang dilakukan, ini saya perbesar. Oke, ini saya perbesar ya. Nah, nih, ya. Sebaliknya, one must take into account that their aim is to construct the past by projecting into a certain number of strategies of power and knowledge that deserve to be studied with the tools of critical discourse analysis. Jadi intinya sebetulnya ya bahwa ya konstruksi-konstruksi, intinya yang disampaikan ini bahwa banyak asumsi-asumsi ya di dalam narasi-narasi Islam ini sebetulnya dikonstruksi untuk memberikan ini ya, sebetulnya untuk memberikan, untuk memberi penjelasan atau menggambarkan masa lalu, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini yang justru dikembangkan ya, mereka misalnya ini sebagai contoh, misalnya apa yang narasi-narasi itu, yang misalnya narasi-narasi Muhammad yang ada di dalam hadis, itunya sebetulnya yang mau mereka sampaikan di sini ya, narasi-narasi dalam hadis, narasi-narasi di dalam sirah yang ditulis ratusan tahun setelahnya. Nah, itu semua sebetulnya itu ditulis ya, mereka beranggapan bahwa itu ditulis untuk memberikan konteks kepada Al-Quran, memberikan konteks kepada Muhammad yang ada di dalam Al-Quran, karena itu ya dikonstruksi ratusan tahun setelah Muhammad yang dipercaya oleh Muslim itu hidup di abad ke-7 ya, yang meninggal pada tahun 632 itu ya, sekalipun sebetulnya para sarjana juga tidak terlalu percaya bahwa Muhammad ini pernah ada kan gitu ya, tetapi inilah narasi ya, inilah narasi. Oke? Nah, mari kita lanjutkan ya. Nah, ini dikatakan bahwa pendekatan terhadap sumber-sumber Islam itu tidak sama dengan hyperkritik. Itu hanya masalah mengikuti perhatian umum dalam bidang studi serupa, seperti studi Alkitab dan Perjanjian Baru, dan lebih umum bagi bidang yang mengkaji teks dan komunitas yang terlibat dalamnya. Ini dia mengulangi lagi ya, bahwa memang kritik-kritik ya sumber-sumber Islam ini tidak seperti yang terjadi pada studi Alkitab ya, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama gitu ya, yang mengkaji. Dan bukan hanya itu saja sebetulnya, inskripsi yang lain juga, bukan hanya kepada kitab suci sebetulnya ya, metode-metode ini diterapkan ya, teks-teks yang lain juga ya, teks-teks kuno yang lain juga diterapkan model-model seperti ini. Oke? Jenis atau metode analisa seperti ini digunakan juga ya. Nah, terus dibilang sini, seperti yang dicatat oleh Stephen Shoemaker, mengandalkan tradisi surah ya, itu yang saya bilang tadi, mengandalkan tradisi surah ya, artinya sirah nabawiyah misalnya, atau sirah nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisam, sirah nabawiyah yang ditulis oleh Waqidi, kemudian hadis-hadis ya dibilang ya, mengandalkan tradisi sirah biografi Muhammad sebagai sumber yang dapat dipercaya untuk permulaan Islam sama dengan mengambil tindakan apokrifa. Ini perhatikan ini Bapak Ibu ya, sangat tegas ini yang dia bilang ini ya. Ini sangat tegas ya. Sama dengan mengambil tindakan apokrifa abad kedua dan ketiga dari para rasul sebagai sumber terpercaya tentang pergerakan Yesus, sesuatu yang tidak dianggap serius oleh sarjana-sarjana Kristen untuk dilakukan. Oke? Nah, artinya apa sebetulnya ya? Artinya apa? Bahwa orang Kristen ya, sarjana-sarjana Kristen ya, tidak mau menggunakan sumber-sumber abad kedua atau abad-abad setelahnya itu untuk memahami tentang bagaimana pergerakan, bagaimana gerakan Tuhan Yesus pada masanya. Tidak mau. Justru ya, Yesus kita kenal melalui tulisan-tulisan yang sezaman dengan dia ya, dan kita sudah tahu ya, sekitar 15 tahun setelah Yesus itu surat-surat Paulus juga ditulis ya, kitab-kitab Injil ditulis, dan yang paling tua ya, misalnya Injil
misalnya tulisan Rasul Yohanes ya, karena Rasul Yohanes itu adalah yang meninggal yang terakhir ya, yang meninggal dipercaya meninggal pada tahun 101 Masehi. Dialah rasul yang terakhir meninggal ya, terakhir wafat ya. Dan tulisan-tulisan seluruh perjanjian baru itu ditulis pada abad pertama. Itu yang dikatakan tadi bahwa kalau misalnya kita percaya, misalnya kita mau mempelajari Yesus dari kitab-kitab yang ditulis abad kedua, itu artinya kita percaya kehidupan Yesus dari kitab-kitab apokrifa. Nah, kita tidak melakukan itu. Sarjana-sarjana Kristen tidak melakukan itu. Tetapi apa yang dilakukan di dalam Islam, mereka mendasarkan atau mereka menggambarkan Muhammad itu, dan mereka percaya penggambaran Muhammad itu berdasarkan sirah Muhammad yang ditulis ratusan tahun setelah Muhammad meninggal. Nah, kita sudah tahu Muhammad meninggal tahun 632. Sirah Nabawiyah misalnya itu ditulis pada tahun 833. Kemudian adalah sirah Al-Waqidi misalnya ya. Al-Waqidi meninggal pada tahun 835. Kemudian beberapa ratus tahun setelahnya barulah ditulis hadis. Kemudian adalah tafsir ya kan. Tafsir misalnya Ibnu Katsir itu kalau nggak salah di abad ke-10 ya kan. Jadi sangat jauh. Dan itu yang dikatakan oleh sarjana-sarjana barat ini nggak lucu kira-kira gitulah. Kalau bahasa kerennya kan gitu kan, nggak lucu. Ini kok aneh gitu ya. Nah, ini dibilang ya, ini tentu saja tidak berarti bahwa sumber-sumber Islam harus diabaikan ya. Sebaliknya sumber-sumber itu adalah salah satu topik yang harus diperiksa secara kritis, juga tidak mengandung informasi yang sangat berharga ya. Namun mereka ini maksudnya sumber-sumber itu ya, misalnya sirah, hadis-hadis itu menyampaikan sejumlah besar informasi yang bisa sangat menyesatkan. Kenapa? Ya, perhatikan ini sangat tegas dia mengatakan ini ya. Ini coba kita lihatlah biar lebih pas kita mau melihat pernyataan itu dalam bahasa Inggrisnya ya. Dia bilang ya. However, they also convey a huge amount of information. Jadi sumber-sumber sirah-sirah tadi itu, sirah hadis itu ya memiliki sejumlah besar informasi yang sangat-sangat menyesatkan ya, extremely misleading ya, sangat-sangat menyesatkan. Kenapa sangat menyesatkan? Dan ini dikasih contoh ya, misalnya back projection, artinya apa? Seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa narasi-narasi itu justru dibuat untuk menjelaskan keadaan atau biografi Muhammad ya 2 abad sebelumnya. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dipercaya, terutama di kalangan para sarjana keilmuan ya. Nah, bukan hanya back projection ya, distortion, rewriting, transposition, selection, omission ya, macam-macam yang dilakukan, dan inilah yang ditemukan oleh para sarjana ini ya, proksi mundur, distorsi, penulisan ulang, transposisi, pemilihan, penghilangan ya. Jadi misalnya contoh pemilihan ini adalah ada kan kita sudah tahu lah kan, ini doif coy, ini doif. Kita hanya percaya yang mutawatir saja, yang hadis sahih hasan saja gitu ya. Doif nggak boleh. Nah, kenapa dipilih-pilih? Nah, memang mereka kasih alasan, itu kan kita percaya, kita menelusuri sanadnya. Ya, tetapi kan seorang penulis kan bisa membuat sanad yang panjang, lengkap, ya kan? Bisa-bisa saja. Nah, ini yang terus dipertanyakan ya. Bahkan ada penghilangan-penghilangan, misalnya ya. Sebentar. Nah, apa contoh-contoh penghilangan yang bisa kita tahu? Ya, misalnya hadis Bukhari. Ya, hadis Bukhari yang kita kenal saat ini, Bapak Ibu, itu cuma 2% dari total hadis yang dikumpulkan oleh Bukhari. Dan menurut catatan-catatan para muslim, ini bukan sumber-sumbernya kita ya, sumber muslim itu sendiri mengatakan bahwa lebih dari 90% atau sekitar 98% ya, hadis yang dikumpulkan oleh Bukhari itu dibuang. Tidak diketahui kemana. Tetapi Bukhari menyeleksi 2% saja dari hadis yang diseleksinya itu, yang dianggap sebagai hadis yang layak untuk dipertimbangkan sebagai sumber
yang dapat dipercaya. Nah, ini kan semakin mencurigakan. Ya, itulah kenapa banyak sarjana barat ini mempertanyakan hal-hal yang demikian. Oke? Nah, terus ya makanya ini salah satu yang terkenal itu adalah si Michael Cook ya. Michael Cook. Kalau nggak salah Michael Cook ini adalah suaminya bukan. Oke. Nah, ini dibilang si Michael Cook ya, dibilang sini. Dalam kutipan terkenal lainnya, Michael Cook menyatakan bahwa berdasarkan Al-Quran saja ya. Jadi dia mengatakan, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa tokoh utama Al-Quran adalah Muhammad. Bahwa adegan hidupnya berada di Arabia Barat dan bahwa dia sangat membenci penolakan yang sering dilakukan oleh orang-orang sezamannya dengan klaim kenabiannya. Tetapi kita tidak dapat mengatakan bahwa tempat suci itu berada di Mekah atau bahwa Muhammad sendiri berasal dari sana, dan kita hanya dapat menebak bahwa ia menempatkan dirinya di Yathrib. Nah, perhatikan ya, ini di tahun 1983 di halaman 70, ya, Michael Cook ini mengatakan bahwa tokoh utama di dalam Al-Quran itu adalah Muhammad. Ya. Adegannya itu dipercaya dia hidup di Arabia Barat, ya, dan dia sangat membenci penolakan yang sering dilakukan oleh orang-orang sezaman, termasuk misalnya orang Kristen, orang Yahudi, juga orang-orang politeis ya pada saat itu ya, bahwa Muhammad ini tidak dianggap sebagai seorang nabi yang benar ya, yang dari Tuhan ya, dan dia mengatakan Muhammad ini membenci hal-hal seperti itu karena orang-orang tersebut menolak kenabiannya. Ya. Terus, tetapi kita tidak dapat menyatakan bahwa tempat suci itu berada di Mekah. Nah, ini yang disampaikan oleh Michael Cook. Dia bilang bahwa tempat suci yang dianggap oleh Muslim saat ini, ya misalnya mereka percaya bahwa tempat suci itu kan Mekah. Bukan Mekah yang sekarang, itu maksudnya. Ya, bukan Mekah yang sekarang. Ya, kita tidak percaya bahwa tempat suci itu berada di Mekah. Ya, atau Muhammad sendiri itu ada di sana. Artinya mereka tidak percaya bahwa Muhammad itu ada di Mekah. Ya, dan kita juga hanya menebak-menebak ya, dia menempatkan dirinya di Yathrib. Jadi mereka itu semua hanya trajektori, itu hanya semua terkaan semua itu ya. Jadi pada intinya sebetulnya sarjana-sarjana ini, pertama, mereka tidak percaya bahwa Mekah itu ada pada abad ke-7. Yang kedua, mereka tidak percaya bahwa Muhammad itu berada di Mekah. Ya, bukan hanya itu ya, mereka juga tidak percaya bahwa Muhammad itu berasal dari sana. Mereka tidak percaya hal itu. Ya, tapi ya Muslim kan sampai sekarang belum ada ini yang memberi jawaban yang excellent ya kita lakukan. Tetapi si Profesor Guillaume D ini, dia tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Michael Cook ini ya. Dia bilang ini terlalu optimis katanya. Ya, kenapa dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Michael Cook ini? Dia bilang begini ya. Ini Muhammad saja paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran itu cuma 4 kali. Cuma 4 kali Muhammad itu disebutkan dalam Al-Quran, itu dibilang ya. Ya, saya menemukan ini sedikit optimis di sini. Berdasarkan Al-Quran saja, kita tidak dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa protagonis utama adalah Muhammad. Yang namanya hanya muncul 4 atau 5 kali di seluruh korpus. Jadi perhatikan ya, dia bilang ya, si Guillaume D mengatakan, aduh kok Michael Cook, terlalu optimis kamu bro. Kenapa kamu terlalu optimis? Karena ya Muhammad itu sendiri ya, sosok Muhammad itu sendiri di dalam korpus Al-Quran, seluruh korpus Al-Quran itu hanya disebutkan 4-5 kali doang disebutkan. Itu cuma itu aja. Ya. Terus dibilang ya, bahkan bukan hanya itu ya, dia mengungkapkan ya, seringkali tetapi tidak secara sistematis seorang nabi atau penerima yang tidak disebutkan namanya muncul, ya. Tetapi apakah perlu untuk selalu mengidentifikasi sosok ini dengan Muhammad? Itu tidak bisa diasumsikan. Setidaknya lokalisasi produksi Al-Quran di Arabia Barat juga menimbulkan beberapa masalah. Apa maksudnya sebetulnya yang disampaikan ini? Artinya apa? Nah, di dalam kemunculan ya proyeksi mengenai Muhammad di dalam Al-Quran yang dikatakan ada 4-5 kali kemunculan tentang Muhammad dalam Al-Quran, dia bilang sebetulnya itu pun tidak bisa dipastikan juga karena penyebutan misalnya seorang nabi atau disebut sebagai penerima yang tidak disebutkan namanya, ya itu muncul. Nah, tetapi apakah benar bahwa misalnya ketika disebutkan sebagai seorang nabi, apakah itu
harus diatribusikan kepada Muhammad atau tidak. Ini, oke? Ini yang dia bilang, kenapa harus diatribusikan kepada Muhammad? Jadi, itulah kenapa alasannya dia tidak setuju dengan apa yang disampaikanku. Artinya apa? Bahwa tokoh utama dalam Al-Quran itu belum tentu Muhammad. Itu maksudnya. Ya, belum tentu Muhammad katanya. Ya. Nah, terus dikatakan memang ada paradoks signifikan yang sepertinya tidak mendapat perhatian yang selayaknya. Ya. Nah, ini memang agak saya pikir kalau misalnya ada teman-teman yang mau studi Al-Quran ya ke depan, ya meskipun misalnya Bapak Ibu seorang Kristen, tapi saya pikir untuk menjadi ahli Al-Quran ya untuk tujuan studi, saya pikir itu sah-sah saja ya. Ada beberapa hal yang sampai saat ini masih belum terpecahkan atau masih teka-teki lah ya yang harus dijawab ya. Nah, misalnya seperti yang diungkapkan oleh Guillaume di ini ya. Ini misalnya Al-Quran sering menampilkan konteks apa? Konteks Kristen ya. Banyak sekali ya konteks kekristenan, sekalipun mereka menyebut bahwa Kristen itu Nasrani, tetapi itu cerita lain lah ya. Tetapi Muhammad menganggap Nasrani itu kan Kristen ya. Nah, seringkali menampilkan konteks Kristen. Dengan konteks Kristen, ya dia sebetulnya Guillaume ini merujuk kepada beberapa hal. Misalnya, ya, beberapa tokoh penting Al-Quran yang disebutkan misalnya Yesus, Maria, Yohanes, Zakaria, ya kemudian Seven Sleeper lah ya, orang-orang yang tidur di gua itu kan tokoh-tokoh, misalnya Yesus, Maria, Yohanes, Zakaria, ini kan tokoh-tokoh orang Kristen ya. Dan kemudian kalau Seven Sleeper itu adalah dongengnya yang berkembang pada masa kekristenan abad ke-5 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, cukup sering ketika narasi Al-Quran merujuk pada tokoh-tokoh yang dimiliki oleh orang Yahudi dan Kristen ya. Ya, misalnya Adam, Yusuf, Musa ya. Mereka itu atau tokoh-tokoh itu tampaknya mencerminkan narasi Kristen lebih dekat daripada Yahudi. Nah, ini semakin lucu ya. Harusnya ini coba dipikirkan ini. Harusnya kalau memang ini wahyu ini berasal dari Allah SWT, dia harusnya lebih cocok ya atau harusnya lebih dekat dong ya bagaimana pemahaman itu dipahami oleh orang Yahudi gitu loh. Nah, lucunya bahwa pemahaman Allah SWT atau yang Al-Quran yang menurut Muslim diwahyukan kepada Muhammad ini justru lebih banyak terkait dengan kisah-kisah yang berkembang di kalangan kekristenan. Ya, mungkin Muslim akan mengatakan ya, wah wajar sajalah kan waktu itu kan memang orang Kristen yang berkuasa punya otoritas karena kekaisaran Bizantium misalnya pada saat itu. Ya, tetapi ini masalah pewahyuan yang disampaikan Allah SWT dong. Ya, ini masalah pewahyuan yang disampaikan Allah SWT kepada Muhammad. Jangan dikait-kaitkan dengan hal itu. Ya, itu makanya para sarjana-sarjana ini mempertanyakan hal demikian, ya. Kenapa ini kok lebih dekat ke kekristenan? Yang kamu bicarakan Adam, Yusuf, Musa yang harusnya ada di dalam kitab Ibrani atau kitabnya orang Yahudi. Loh, kok ceritanya lebih mirip-mirip cerita yang dimiliki orang Kristen, lebih mirip dengan penafsiran, misalnya tafsirannya yang dipahami orang Kristen gitu ya. Nah, terus misalnya gitu ya, selanjutnya apa? Nah, ini yang saya bilang tadi. Singkatnya, subteks dari paragraf kisah-kisah Alkitabiah dalam Al-Quran cenderung lebih dekat dengan teks-teks Kristen daripada Yahudi. Ya. Nah, yang ketiga apa? Beberapa argumen retorika atau tokoh Al-Quran ya, dipinjam dari sumber-sumber Kristen. Polemik anti-Yahudi, penggunaan karakter Ibrahim, ya juga demonologi Al-Quran ya. Nah, kita sudah tahu lah misalnya penggunaan misalnya karakter Ibrahim ini ya, Ibrahim yang keluar dari tungku api misalnya, itu kan dongeng itu yang berkembang selanjutnya kan, dan terutama berkembang pada masa kekristenan berkembang. Nah, lucunya ya kisah-kisah seperti itu kok diadopsi pula ya, dan bahkan sampai-sampai si Menachem Ali misalnya dia percaya bahwa Ibrahim itu pernah keluar dari tungku api. Nah, itu kan kisah dongeng itu. Nah, ini yang dipertanyakan oleh banyak sarjana-sarjana ini kan. Nah, terus yang keempat dibilang ya, banyak rumusan dan metafora dalam Al-Quran menunjukkan latar belakang Kristen ya. Jadi sekali lagi ya, banyak kisah-kisah Kristen yang justru lebih banyak mempengaruhi Islam ini ya. Beberapa teks dengan jelas ditujukan kepada orang-orang Kristen dan menunjukkan bahwa telah terjadi interaksi yang mendalam antara orang beriman dan orang Kristen ya. Itu yang saya bilang tadi ya. Mungkin ini akan dijelaskan oleh banyak para muslim mengatakan ya wajar saja karena memang kekristenan pada saat itu
itulah yang berkembang pesat ya pada saat itu, atau yang berkuasa ya. Katolik Roma, pemerintahan Romawi juga berkembang pada saat itu, ya wajar saja. Mungkin itu yang akan digunakan, dan saya pikir itu juga yang digunakan, argumen yang digunakan oleh Menachem Ali beberapa waktu yang lalu. Tetapi ini masalah pewahyuan, coy. Ya, ini masalah pewahyuan kebenaran. Ya, ini yang harus hati-hati, yang harus diteliti, yang harus dilihat dengan pikiran terbuka oleh para muslim, ya. Begitu, ya. Nah, kemudian ada juga yang hal ke-6 dibilang ya. Nomor 6 dikatakan, beberapa teks Al-Quran telah disusun oleh para sastrawan yang menunjukkan pengetahuan yang sangat mendalam dan tepat tentang teks dan tradisi Kristen. Nah, artinya apa ya? Seperti yang tadi dibilang ya, bahwa ini banyak isi Al-Quran itu menurut para sastrawan ini itu justru berasal dari sastrawan-sastrawan ya, yang mana itu teks-teks yang berasal dari tradisi Kristen ya. Kemarin kita sudah pernah misalnya homili dari siapa itu ya, Efrem ya, yang dari Syria itu ya, orang Kristen Syria itu kan. Nah, itu para peneliti mengatakan bahwa himne yang dituliskan oleh Santo Efrem itu banyak diadopsi di dalam Al-Quran ya. Tetapi diartikan berbeda. Misalnya tentang kata-kata bidadari ya. Sebenarnya itu bukan bidadari, tetapi itu hanyalah buah anggur ya. Ya, nah, silakan Bapak Ibu mengecek video sebelumnya ya. Jadi banyak sebetulnya teks itu diperkirakan justru diambil atau bersumber dari teks-teks orang Kristen ya. Dan salah satu yang pernah kita bahas itu adalah teks yang ditulis oleh Santo Efrem itu, yang berbahasa Syria gitu ya. Nah, terus dibilang di sini, itu yang saya bilang tadi ya. Ini masalah wahyu ini, coy ya. Namun Al-Quran seharusnya berasal dari latar Arab Barat atau abad ke-7, di mana kehadiran Kristen tampaknya marginal. Nah, perhatikan ya, klaimnya Muslim mengatakan bahwa Muhammad itu ya tinggalnya di Mekah Medina. Ya, harusnya konteksnya di sana dong, ya. Tetapi masalahnya, Kristen tidaklah berkembang pesat di sana, dan bahkan sangat sedikit informasi tentang kekristenan di kawasan itu. Kenapa malah itu yang mempengaruhi lebih banyak teks-teksnya Al-Quran ini? Nah, ini adalah sebuah teka-teki yang sebetulnya ya, sekalipun beberapa sarjana telah memberikan penjelasan tentang hal itu, tetapi sampai sekarang masih teka-teki. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau ada orang Kristen juga sebetulnya yang serius untuk menjadi ahli Al-Quran misalnya, ya ambil studi Al-Quran aja, nggak masalah itu, nggak masalah ya. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi doktor teologi Kristen, nggak mesti. Ya, ini juga berguna untuk kita juga memahami seperti apa sebetulnya Islam ini berevolusi ya. Nah, jadi dikatakan misalnya dikatakan baik secara material ya. Oke. Tetapi tidak berarti bahwa itu tersebar luas di Arabia Barat. Tidak ada bukti yang berbicara tentang hal ini. Itu yang saya bilang tadi, nggak ada. Sulit sekali untuk menemukan bukti bahwa kekristenan telah berkembang di Arabia Barat ya. Baik secara material ya, kita tidak tahu ada gereja atau biara di sana, maupun dalam sumber-sumber sastra ya. Uskup tidak disebutkan dalam Kisah Para Rasul, Sinode dan Dewan, juga tidak ada tradisi hagiografis, dan tradisi Muslim juga tidak memberikan banyak informasi yang berguna dan dapat diandalkan. Artinya apa? Ya, bahwa kekristenan tidak ada berkembang di Arabia Barat, terutama di Mekah Medina itu, nggak ada itu. Masalahnya kenapa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu justru itu pula yang lebih banyak mempengaruhi ya kisah-kisah tentang Islam ini, ya, itu yang dipertanyakan. Oke? Nah, terus dibilang, dengan kata lain, kita menghadapi aporia dengan 4 proposisi yang hampir tidak dapat didamaikan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ini masih sangat misteri ya, masih teka-teki. Ya, misalnya lapisan-lapisan ya, atau elemen-elemen substansial Al-Quran menampilkan latar belakang Kristen ya. Jadi itu dipertanyakan, kenapa? Ya, Al-Quran katanya berkembang di Mekah Medina, tetapi kenapa yang dibahas lebih banyak kekristenan ya? Yang kedua apa? Al-Quran hanyalah catatan dakwah Muhammad ya. Jadi kita orang Muslim percaya ini sebetulnya Al-Quran itu harusnya adalah tentang
apa yang disampaikan oleh Muhammad ya, wahyu-wahyu yang disampaikan Muhammad yang didapatkannya dari Jibril dong. Ya kan? Yang ketiga adalah bahwa karir Muhammad terjadi di Arabia Barat. Ya, itu yang tadi saya bilang. Sementara di Arabia Barat itu, ya, seperti yang dikatakan dalam nomor 4 itu, kehadiran Kristen di Arabia Barat itu sangat marginal, sangat-sangat marginal. Artinya sulit ditemukan, ya. Ya, sulit ditemukan perkembangan kekristenan di sana, ya. Nah, inilah yang mengundang banyak perhatian para sarjana Barat sekarang ini, yang sebetulnya ya perkembangan penelitian ini sudah berkembang terutama di Prancis ya, Prancis kalau nggak salah ya. Nah, sudah berkembang, cuma banyak teks-teks buku mereka itu belum diterjemahkan dalam bahasa Inggris sehingga kita juga kesulitan untuk mengaksesnya. Oke. Ini dari Pantan Ragi. Oke, saya jeda dulu deh. Tanri Nagi. Mau punya gelar profesor atau doktor sekalipun, kalau udah bahas soal Islam dan Bang Mamat, logika mereka langsung hilang. Dilepas kena hujat sosial, dipegang. Ya mungkin benar lah ya. Tapi ya kita terus berharap yang terbaik dari muslim-muslim untuk memberikan penjelasan lah ke kita ya. Nah, para sarjana-sarjana Barat sudah membawa ini ke permukaan supaya diteliti ya. Ini ya, kita lanjut ke sini. Singkatnya, banyak sejarawan hanya menerima begitu saja kerangka umum yang diinduksi dari narasi Islam. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Banyak para ilmuwan juga ya menerima narasi Islam ini begitu saja tanpa meneliti lebih detail sebetulnya apa yang terjadi dalam Islam ini. Nah, ini dibilang si Guillaume poin ini sangat penting. Jika tidak, kita pikir kita tahu ya tentang apa yang terjadi dalam Islam itu sebenarnya enggak. Gitu katanya. Nah, terus dia mengatakan dia akan mengilustrasikan apa yang terjadi, misalnya dibilangnya mengilustrasikan poinnya ya, dibilangnya bagaimana seharusnya kita menilai studi tentang komposisi Injil yang menggunakan sebagai bukti utamanya kesaksian Papias dari Hierapolis ya. Alih-alih memeriksa teks secara cermat dalam studi Perjanjian Baru, pendekatan seperti itu ya akan tampak tidak masuk akal. Namun metodologi serupa yang mengutamakan kesaksian eksternal tentang pembacaan teks tanpa prasangka dan langsung masih menginformasikan banyak studi tentang Al-Quran. Jadi dia bilang bahwa misalnya kalau di dalam kekristenan mengandalkan hanya kesaksian Papias dari Hierapolis yang terjadi yang diperkirakan pada tahun 70 sampai 163 Masehi, ya itu nggak masuk akal dong, gitu ya. Jadi sama misalnya kalau di dalam Al-Quran, di dalam Islam kalau kita mengandalkan sirah nabawiyah ya, hadis-hadis itu nggak masuk akal sebetulnya ya. Itu yang mau disampaikan oleh para sarjana Barat ini. Nggak masuk akal itu sebetulnya bagi mereka. Makanya banyak sarjana ini tidak mau menerima itu. Ya. Dan saat ini ya, perkembangan saat ini Bapak Ibu, ada permintaan yang sangat-sangat urgent ya, sangat urgent ya, terutama kepada kalangan muslim supaya menyediakan informasi tentang Muhammad ini ataupun tentang Al-Quran ini pada abad ke-7. Nah, sampai sekarang tidak bisa itu ditunjukkan satupun bukti dari Islam ini ya. Beberapa waktu yang lalu kan misalnya ketika saya mengangkat isu tentang keberadaan Muhammad ya, apakah Muhammad ini pernah ada atau tidak ya. Dan kemudian Menachem Ali membawa bukti misalnya surat diplomatis ke Muhammad ke Heraklius ya. Rupanya itu nggak bisa dipercaya gitu ya. Ternyata surat itu menurut para peneliti diperkirakan ditulis atau dibuat pada tahun 660-an gitu ya. Sementara Muhammad sudah wafat ya 632. Nah, tapi banyak muslim yang nggak tahu itu kan. Mereka telan bulat-bulat pula informasi dari Menachem Ali. Ya, suka-suka mereka lah. Ya kan? Yang percaya silakan, yang nggak percaya silakan juga, ya kan? Atau misalnya ada beberapa waktu yang lalu kan pernah kita bahas itu tentang doktrina Jacobi ya, doktrina Jacobi ya. Itu yang juga sering diangkat oleh para muslim. Mereka mengatakan, di dalam doktrina Jacobi itu disebutkan tentang keberadaan atau kemunculan seorang nabi, katanya kan. Nah, tetapi ya mereka
mereka tidak sadar bahwa di dalam dokumen doktrinal Jakobi itu tidak satu pun disebutkan nama Muhammad. Memang benar ada penyebutan ada nabi ya, memang di dalam dokumen doktrinal Jakobi itu disebutkan ada kemunculan seorang nabi ya, yang mana percakapan Abraha dengan saudaranya, kalau nggak salah ya, Abraha dengan saudaranya, mereka membicarakan tentang kemunculan seorang nabi yang mereka percaya ini nabi, bukan benar-benar nabi ya. Nah, tetapi sekali lagi tidak ada penyebutan nama Muhammad sekalipun di dalam doktrina Jakobi itu. Nah, doktrina Jakobi ini ya diperkirakan itu ditulis pada tahun 634. Nah, itu juga memberikan masalah baru bagi Islam ya. Nah, kalau nggak salah, itu Menachem Ali pernah mengangkat itu gitu ya. Dia mengatakan ya, salah satu bukti keberadaan Muhammad itu adalah dari dokumen doktrina Jakobi itu. Nah, perhatikan, di dalam percakapan di dalam doktrina Jakobi itu, Abraha mengatakan dia melihat kemunculan seorang nabi. Nah, pertanyaannya, apakah Muhammad sudah bangkit kembali dari kubur sehingga dia muncul pada tahun 634 ya? Itu paling awal itu ya, dan bahkan ada beberapa sejarawan mengatakan ya kemungkinan doktrin Jakobi itu sebetulnya rentangnya mulai dari 634 sampai 640. Nah, pertanyaannya apakah Muhammad bangkit lagi dari kubur? Makanya si Abraham melihat dia itu muncul dia gitu. Nah, sekali lagi banyak muslim tidak hati-hati ketika mereka merujuk sebuah dokumen dan mereka percaya begitu saja. Mereka tidak menganalisa dengan hati-hati ya, sumber-sumber yang mereka gunakan itu ya. Makanya, ya saya berharap dan muslim mendengarkan ini, sekali lagi, berhati-hati membawa bukti. Karena itu bisa menjadi bumerang bagimu. Oke? Nah, ada banyak hal-hal yang pernah kita bahas melalui kanal ini ya. Saya berharap teman-teman yang mungkin baru menemukan kanal ini, silakan mengecek video-video sebelumnya. Oke? Ini dia juga menggunakan beberapa histografi ya, tapi saya tidak tertarik membahas histografi ini. Tapi saya mau langsung, misalnya ke surah yang surah 55 ayat 8 sampai 9 itu. Kenapa dia mengatakan surah 55 ayat 8 sampai 9 itu adalah sebuah interpolasi ya. Nah, ini dia bahas di dalam subbab yang keempat, itu disebut sebagai masalah sinoptik ya. Nah, masalah sinoptik ini bukan sebuah kasus yang baru ya yang dia ungkapkan. Dia pernah membahas sebelumnya ini, misalnya di dalam ini contoh yang dia kasih itu ya, di dalam surah 23. Ini di dalam surah 23, kemudian di dalam surah 70. Nah, itu pernah juga dia membahas ada interpolasi di sana dia katakan, dan itu juga ini yang mau dibahasnya di dalam surah 55 ini. Oke? Nah, dibilangnya ya. Karena kenapa sebetulnya yang mau dia sampaikan di sini adalah bahwa kisah-kisah atau tulisan-tulisan atau ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Quran yang dia sebutkan ini ada kisah-kisah yang berulang ya. Berulang, tetapi masalahnya di dalam pengulangan itu ada bagian-bagian atau elemen-elemen yang hilang atau elemen-elemen yang ditambah-tambahkan gitu. Kenapa? Nah, ini pertanyaan yang sangat krusial, terutama kepada muslim. Pertanyaannya adalah kenapa elemen-elemen ini berbeda dari surah yang satu ke surah yang lain, sementara ini diwahyukan kepada satu orang. Ini diwahyukan kepada satu orang. Saya ulangi lagi. Ini dipertanyakan karena Al-Quran ini dipercaya diwahyukan kepada satu orang. Tetapi kenapa kisah-kisah paralel ini ya berbeda dari satu surah ke surah yang lain? Itu yang dipertanyakan ya. Berbeda kalau misalnya kita lihat misalnya kisah atau nasab Yesus Kristus misalnya yang diceritakan dalam kitab Matius dan Markus misalnya ya ada garis silsilah yang dalam kacamatanya muslim mereka mengatakan ini kontradiksi nih katanya kan. Padahal ya kita sudah tahu itu adalah tulisan menurut perspektifnya penulis, dan sudah kita tahu bahwa Markus bukanlah Matius, Matius bukanlah Markus. Masalahnya di dalam Al-Quran semua ini berasal dari Muhammad. Oke? Semuanya ini berasal dari satu sumber. Itu permasalahan yang penting teman-teman muslim ya. Silakan pikir, ini yang dibilangnya
Pengulangan ini menunjukkan pentingnya bagian-bagian tersebut dan ide-ide yang mereka sampaikan, baik untuk editor kodeks yang tidak menekan mereka, dan untuk komunitas atau komunitas yang terlibat dalam elaborasi korpus Al-Quran. Namun, pengulangan ini tidak memiliki fungsi yang sama. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ya. Namun, pengulangan ini tidak memiliki fungsi yang sama. Maksudnya itu adalah ada elemen-elemen yang tidak sama. Ya. Nah, misalnya ini dia bilang, dalam beberapa kasus, bagian yang diulang adalah identik atau hampir identik. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah 175 dan surah 16, 115. Dalam kasus lain ada perbedaan dalam kata-kata yang merupakan bukti perubahan dan evolusi, dan ini bisa menjadi signifikan. Nah, sekali lagi, itu permasalahan. Ya, mungkin Muslim akan mengatakan, itu kan kisah yang saling melengkapi. Itu yang selalu kita dengar ya. Itu yang selalu kita dengar dari Muslim. Itu kan kisah yang saling melengkapi. Lah, tetapi ketika kita menjelaskan antara sudut pandang Matius dan Markus untuk menjelaskan silsilah Yesus, lalu mendadak mereka tidak bisa menerimanya. Ya, nah tetapi kita menjelaskan misalnya ya perbedaan sudut pandang penulisan nasab Yesus Kristus dari kitab Injil Matius dan Markus. Ya, kita bisa mengerti itu, kita bisa terima itu, dan sarjana-sarjana, ilmuwan-ilmuwan menerima itu karena memang penulisnya berbeda. Mereka menulis dalam kacamatanya berbeda. Itu yang disebut sebagai Injil sinoptik itu ya. Nah, tetapi masalahnya ini adalah Al-Quran ini ditulis dalam satu kacamata satu orang saja. Itu permasalahan utama. Kenapa hal-hal elemen-elemen ini ya hilang di satu tempat tetapi di tempat yang lain ditemukan gitu ya. Itu ya. Dan sebetulnya yang lucunya adalah kenapa diulang-ulang. Itu juga yang ditanyakan oleh para ilmuwan ini. Kenapa diulang-ulang? Toh ini disampaikan oleh satu orang, kenapa diulang-ulang? Gitu ya. Nah, dan bahkan kadang-kadang pengulangan itu kadang tidak berhubungan. Ya. Dan inilah yang dia sampaikan di dalam surah 55 ini ya. Ya, artinya apa? Surah 55 mulai dari ayat 1 sampai 7 itu nyambung. Tapi sampai di ayat 8 dan 9 ini nggak nyambung. Baru nyambung lagi kayak 10 nantinya gitu ya. Nah, kita lihat ya. Kita langsung ke ini adalah pembelaan para muslim ya. Nah, coba kita lihat. Kita langsung ke contoh yang dia sampaikan ya. Dia memberikan banyak contoh sebetulnya. Misalnya surah Al-Baqarah itu yang mulai dari 30 sampai 38. Tapi kita langsung ke contoh yang surah 55 ini ya. Kita akan lihat langsung. Ini masih contoh yang lain. Ini ya. Di dalam surah 55 ayat 5 sampai 13 ya. Surah 5 sampai 13. Dan ini adalah sebuah kisah ya. Nah, dibilang di sini ya. Dia sudah menuliskan sebelumnya ya. Sebelum di makalah dia mencatat bahwa para sarjana yang setuju untuk melihat solusi dari setidaknya sebagian besar masalah sinoptik dalam sebuah karya tulis ya. Tidak setuju dalam satu masalah, itu apakah pekerjaan juru tulis ini harus diserahkan seluruhnya atau sebagian kepada Muhammad atau lingkarannya, atau haruskah melibatkan lebih banyak orang atau lebih daripada konteks ya. Jadi ada perdebatan di antara para ilmuwan. Mereka mengatakan sebetulnya penulis Al-Quran ini apakah mereka ya, pekerjaan para juru tulis ini diserahkan kepada Muhammad secara keseluruhan atau hanya sebagian sebetulnya yang diketahui oleh Muhammad gitu loh ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, terus dibilang ada beberapa contoh yang menurut saya ya, ini menurut saya ini maksudnya menurut si Guillaume dia mendukung skenario untuk proses revisi tekstual yang melampaui kematian Muhammad. Nah, sekali lagi, mendukung skenario untuk proses revisi tekstual yang melampaui kematian Muhammad. Artinya apa? Ada proses revisi dari ayat-ayat Al-Quran itu setelah kematian Muhammad. Itu maksudnya. Oke? Nah, perhatikan. Ya. Atau tidak bergantung padanya. Ya. Jadi, mungkin saja revisi atau sebetulnya dibuat tidak tergantung dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad ini. Ya. Mungkin adalah bahwa beberapa teks lebih awal dari Muhammad ya. Bahkan dikatakan ada teks-teks yang lebih awal dari Muhammad ya. Beberapa waktu yang lalu kita juga pernah bahas itu ya. Misalnya manuskrip Birmingham itu ya. Yang mana sebetulnya itu justru diperkirakan manuskrip Birmingham itu memang di pengujian awalnya itu diperkirakan di rentang waktu sekitar berapa itu? 570 kalau nggak salah ya. 570 sampai
640. Itu rentang waktu yang mereka kasih untuk naskah manuskripnya Birmingham ya. Tetapi setelah diuji di lab yang lain ya, di lab yang berbeda, ternyata manuskrip itu diperkirakan ditulis itu pada abad keempat, bahkan abad kelima, abad keempat ya. Nah, artinya apa? Artinya ada manuskrip-manuskrip yang isinya sebetulnya ada ayat Al-Quran yang justru lebih tua dari Muhammad ya. Jadi si Profesor Guillaume D ini menyinggungnya di sini ya. Dibilang bahwa beberapa teks lebih awal dari Muhammad, katanya gitu. Teks lebih awal dari Muhammad dan direvisi selama masa Nabi Muhammad. Ya, direvisi selama masa Nabi Muhammad ya. Ini adalah salah satu yang ini yang dia bilang dia ketahui melalui hasil disertasi mahasiswa doktoralnya ya, yang bernama Julien de Carnix yang disertainya tentang kosmologi Al-Quran. Oke? Nah, ini dia kasih contoh misalnya di dalam surah 55 khususnya ayat 5 sampai 13. Coba kita lihat surah 55 mulai dari ayat 5 sampai 13. Perhatikan ini Bapak Ibu. Oke, saya perbesar. Saya juga sengaja ngasih ke kita semua yang versi bahasa Inggrisnya ya. Biar kita langsung bisa baca sama-sama. Kenapa ini? Nah, ini. Dikatakan begini. Matahari dan bulan dalam kurung beredar menurut perhitungan. Nah, sebetulnya ini kan ada redaksi ya bahasa Indonesianya kan. Nah, ini harusnya kan matahari dan bulan itu beredar garis edarnya itu dia bilang ini beredar ya. Matahari dan bulan itu mengitari bumi. Kalau kita lihat tafsirnya ini kan sebetulnya matahari dan bulan itu mereka bilang itu mengitari bumi ya kan. Tapi itu cerita lain lah. Nah, lain kali kita bahas ini ya. Coba dulu kita lihat bagaimana alur cerita mulai dari ayat 5 sampai 13 ya. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya tunduk kepadanya ya. Dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan neraca dalam kurung keadilan. Nah, ini yang dipertanyakan ayat 8 dan 9. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan neraca apa hubungannya dengan keadilan di situ? Padahal yang dibahas tentang langit. Ya kan? Yang dibahas tentang langit. Ya. Apa pula yang dibilang jangan melampaui tentang neraca. Timbangan sebetulnya. Neraca ini maksudnya timbangan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Nah, barulah ayat 7 ini nyambung ke ayat 10 dibilang ya. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Jadi di ayat 7 berbicara langit, di ayat 10 barulah berbicara tentang bumi. Nah, di ayat 8 dan 9 ini muncul tiba-tiba timbangan. Itu yang mereka tanya. Ini kok timbangan muncul tiba-tiba di ayat 8 dan 9? Itu yang mereka tanya, coy. Ya, kemudian di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma, ya, 12 biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Kemudian 13 maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan, gitu ya. Nah, coba kita lihat ke ini ya. Ini adalah yang mereka terjemahkan ya. Nah, ini bilangnya matahari dan bulan mengikuti jalur yang diperhitungkan ya. Jadi di dalam Al-Quran itu mereka percaya matahari dan bulan itu bergerak ya, mengikuti punya orbit lah. Mungkin dia mengorbit bumi ya kan. Bintang dan pohon bersujud, langit dia mengangkatnya dan meletakkannya timbangan. Nah, apa hubungannya timbangan di sini? Ini yang mereka persoalkan ya. Bla 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 bla. Nah, kemudian ini dikatakan oleh Guillaume D. Dari segi formal, teks tersebut memiliki satu kesatuan dengan rima al-ilham, entah apalah itu, dan syair pendek ya, yang sangat berirama ya, sampai ke ayat 13. Diulangi lagi dan lagi kemudian dalam surah sebagai pengulangan ya. Misalnya dalam ayat 16, 18, 20 ya. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan, itu maksudnya ya. Yang diulang-ulang itu aneh ini ya. Yang 13. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? 16 lagi ya. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Ya, 18. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Ya, 20. Ya. 21. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Jadi itu pengulangan-pengulangan ya. Nah, itu juga yang ditanyakan oleh perencana. Ngapain diulang-ulang? Oke.
Nah, terlepas dari situ, dibilang, namun ada yang aneh di ayat 8 dan 9. Nah, ini sekali lagi ya, ini Guillaume D yang mengatakan bahwa itu aneh. Kenapa aneh? Ya tentu dia punya alasan ya. Namun ada yang aneh di ayat 8 dan 9 yang mematahkan ritme tersebut ya, yang berbicara tentang sesuatu yang tidak masuk akal dalam konteks ini gitu katanya. Nggak masuk akal. Kenapa? Kenapa tidak masuk akal? Dalam perikop tentang ciptaan Tuhan dan berkat-berkatnya, ada rekomendasi tentang kejujuran dalam perdagangan. Gitu ya. Kok tiba-tiba pula kejujuran dalam perdagangan? Apa hubungannya? Sementara yang diceritakan itu tentang ciptaan ya, langit, bumi. Ini kok tiba-tiba ke perdagangan pula katanya kan? Nah, terus dibilang ya, dalam terjemahan Al-Quran yang versi Droj ya, dibilang bahwa ritme mizan itu atau timbangan itu adalah mungkin simbol keadilan ilahi secara umum. Nah, ini juga seringkali kita dengarkan penjelasan Muslim yang mengatakan itu kan simbol ya, simbol katanya coy, simbol tentang keadilan. Makanya dikasih itulah masuknya masuk dari ayat 8 dan 9 tersebut ya. Tetapi ini tidak masuk akal di sini ya. Itu yang disampaikan oleh Guillaume D. Ini tidak masuk akal ada di sini. Tidak menjelaskan mengapa referensi tentang keadilan Tuhan telah menjadi nasihat yang secara khusus ditujukan kepada para pedagang. Dan juga tidak menjelaskan pencantuman rekomendasi moral semacam itu dalam himne yang memuji ciptaan Tuhan. Ya kan? Yang dibicarakan ciptaan Tuhan, kok ini keadilan kepada pedagang kok disisipkan? Itu ya. Nah, terus ini ada yang mencoba untuk memecahkan teka-teki ini ya. Misalnya itu Soka Turawa ya. Soka Turawa ini ya mencoba memecahkan teka-teki ini melalui terjemahan istimewa ya. Nah, itu dibilang matahari dan bulan mengikuti rotasi tetap ya kan. Dan tanaman dan pohon bersujud dalam pemujaan ya. Ayat 7, dia meninggikan langit dan telah menyeimbangkan semua dalam proporsi yang benar. Ayat 8 ya, bahwa Anda tidak ketidakseimbangan proporsi itu. Jadi adil dalam alokasi Anda dan jangan miringkan proporsinya. Dia menjadikan bumi untuk ciptanya. Ini itu yang saya bilang tadi bahwa misalnya atau menurut Soka Turawa ini dia mencoba untuk menjelaskan mengapa ya, keadilan terhadap pedagang kok pula itu disisipkan di dalam surah 55 mulai dari ayat 5 sampai 13 itu ya. Nah, terus dibilang tentu saja dari ayat 7 ke ayat 8 9 mungkin terlihat lebih halus ya menurut si Soka Turawa ini. Nah, masalahnya apa masalahnya? Ya, dikatakan membuat segala sesuatu dalam proporsi yang benar. Manusia tidak boleh menyimpang dari jalan Tuhan dan menipu dalam proporsi. Meskipun ini tidak menyelesaikan masalah dan tidak sepenuhnya menghapus karakter masalah dari ayat 8 dan 9. Namun, ini perhatikan. Namun, terjemahan Torawa sangat arbitrer dan itu mendorong makna teks dari kemungkinan makna aslinya seperti yang kita lihat di bawah. Artinya apa? Sekalipun sebetulnya banyak Muslim mencoba untuk memberikan penjelasan seperti ini, justru ini ya ketika diartikan demikian jauh dan semakin bias lah kira-kira gitu ya. Bias artinya ya. Nah, apa alasannya ya? Dijelaskan oleh Guillaume D, dikatakan menghadapi jeda dalam genre konten dan ritme sastra, banyak sarjana mencurigai adanya interpolasi. Nah, itu yang saya bilang tadi di judul kita hari ini kan. Ya, di dalam surah 55 ayat 5 sampai 13 itu ada interpolasi ayat 8 sampai 9. Inilah yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana. Mereka curiga ini hanyalah sebuah interpolasi. Oke? Ini hanyalah sebuah interpolasi. Ya. Nah, terus dibilang dalam terjemahan Al-Quran ya, menurut si Blacker ya, Regis Blacker menyarankan bahwa kata-kata yang dicetak miring adalah tambahan selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat. Ini memang dituliskan di dalam bahasa apa ini? Bahasa Perancis atau apa ini? Saya nggak tahu juga ini ya. Artinya apa ya? Nah, ini di dalam bahasa Arabnya ya, yang setelah dilatinkan. Artinya apa? Dia mengatakan kita harus menghapus paruh kedua dari ayat 7 dan ayat ke-8 juga. Jadi dia bilang ya, ini artinya apa sebetulnya? Ini
dari ayat 7 sampai ke ayat 10 ini katanya, ini menurut mereka ya, dia bilang begini, mulai dari ayat ini, saya munculkan yang bahasa Indonesia aja ya. Oke, ini saya nah, ini. Mulai dari ayat 7 sampai 10 ini, mereka bilang bahwa ayat 7 ini harus dihilangkan sebagian, kemudian ayat 8 dan 9 harusnya ini dihapus. Barulah konteks mulai dari ayat 5 sampai selanjutnya itu baru nyambung. Itu maksud yang mereka sampaikan di dalam penjelasan mereka ini. Ya. Nah itu dibilang, dengan kata lain kita harus menghapus ya paruh kedua ya dari ayat 7. Nah ini ayat 7, ini dia tidak meletakkan neraca keadilan. Jadi harusnya tentang timbangan ini harus dihilangkan, termasuk apa yang ada di dalam ayat 8 dan 9, itu mereka bilang ya. Nah, kemudian kedua ayat 7 dan ayat 8 dan 9 juga ya. Nah, terus dibilang, sangat mudah untuk melihat mengapa saran ini tidak berhasil, yang mematahkan rima ya, akan berakhir dengan rima, dan tidak menjelaskan mengapa perikop tentang keseimbangan ini ditambahkan ya. Sarjana lain misalnya Richard Bell telah menyarankan bahwa hanya ayat 8-9 saja yang diinterpolasi. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa ya setidaknya para sarjana-sarjana mengatakan ini interpolasi. Sekali lagi, ini interpolasi, itu yang mereka sampaikan. Kebesaran screen-nya. Oke, sorry. Oke, ini ya, kelihatannya. Jadi, ini saya baca ya. Richard Bell telah menyarankan bahwa hanya ayat 8-9 saja yang diinterpolasi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, bukan saya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diinterpolasi. Tapi para sarjana-sarjana ini mengatakan demikian, ya, mengungkap fakta-fakta ini ke kita ya. Dan mereka mengatakan ini bukan tidak ada dasar mereka kan? Ada dasar mereka. Oke? Nah, terus dikatakan Hirschfeld menyarankan bahwa ada referensi di sini untuk konstelasi timbangan ya. Sekali lagi ini yang dipertanyakan, ngapain ada timbangan di situ? Apa pula hubungannya dengan timbangan di sana ya? Yang dalam konteksnya menarik ya, tetapi tidak ada yang mendukung ini di bagian lain ya. Kemudian terlepas dari kurangnya dukungan tempat lain dalam konteks ini, mungkin konstelasi yang dirujuk ya. 7-8 hampir pasti merupakan, ini dibilang ya, 7-8 hampir pasti merupakan penyisipan selanjutnya ya. Nah, terus dikatakan oleh Guillaume dia, Bell benar tentang ruang lingkup interpolasi. Artinya apa? Ya, Guillaume D ya membenarkan ya kecurigaan si Bell ini ya, si siapa namanya tadi? Richard Bell ya. Ya, dia membenarkan kecurigaan Richard Bell bahwa itu sebetulnya hanyalah sebuah interpolasi. Interpolasi itu artinya ditambah-tambahkan di kemudian hari ya, Bapak Ibu. Jadi ada teks aslinya, tetapi di kemudian hari mengalami evolusi lalu ditambahkanlah ayat itu maksudnya. Oke? Nah, itu pernah dibahas juga ya di artikel yang lain juga. Profesor Guillaume D ini membahas itu sekali lagi saya ingatkan di surah 23 dan surah 70 kan, ada interpolasi juga ditemukan oleh para sarjana di sana. Oke? Nah, terus dibilang ya, Bell benar tentang ruang lingkup interpolasi dalam nada apa? Dalam nada yang sama, Nicolde dan Schowali ya. Jadi bukan hanya 1-2 orang saja ya, ilmuwan yang melihat hal ini ya, menganggap bahwa pelajaran moral dari ayat 7 dan 8 hanya ditambahkan ke ayat 6 kemudian. Artinya apa? Ditambahkan kemudian. Coba kita lihat yang teks aslinya deh. Ini bahasa Indonesianya kurang tepat ya. Coba saya cek. Itu Google Translate-nya kurang mantap. Oke. Coba kita lihat ya. Sabar. Mana ini? Nah, ini dibilang ya. Ini ya. Bell is right about the scope of the interpolation. Okay? In the same vein, Noldick and Schawel consider that the moral lesson of verse 7 and 8 was only
added to verse 6 later. Ya, they refers of course to verse 8 and 9 and 7 respectively. Ya, jadi artinya apa? Bahwa orang-orang ini ya, termasuk si Noldik and Swoley ini ya, mereka mengatakan bahwa ya, sebagian ayat 7 termasuk juga ayat 8 dan 9 itu hanya ditambahkan kemudian. Oke, hanya ditambahkan kemudian. Maka kalau ini benar sekali lagi. Ya, kalau ini benar sekali lagi. Oh ya, ayat 6 ya, mulai dari ayat 6 ya. Sorry. Nah, ini thank you Acoy. Oke. Kalau ini benar, itu artinya apa? Ya, itu artinya apa? Maka kita meragukan Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad, ya, tetapi justru ditambah-tambahkan kemudian. Ya kan? Ditambah-tambahkan kemudian. Itu tadi yang disampaikan dari awal itu dikatakan bahwa ya kemungkinan ditambahkan setelah Muhammad meninggal, atau bisa saja sebetulnya apa yang ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi ini tidak seluruhnya dikasih tahu sama Muhammad. Itu yang menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti ya. Nah, dan kemudian mungkin juga seperti itu tadi ya, ditambah-tambahkan kemudian ya. Nah, however, at least two questions remain. First, why were these verses added? Jadi dikatakan ya, meskipun demikian dikatakan, ada dua pertanyaan yang masih tertinggal ya. Pertama, kenapa ayat-ayat tersebut ditambahkan? What was the purpose and the reason behind this interpolation ya? Apa tujuannya ya? Dan apa alasannya ya di balik interpolasi ini? Nah, pertanyaan yang kedua, how should we understand the word mizan at the end of verse 7 ya? Jadi bilang bagaimana kita memahami tentang kata mizan ya di akhir ayat ya, di akhir kalimat ayat ke-7 ya. There are good reason to follow his fall, who tries to find a meaning that fits the context ya. And this should be a reference which pertain to cosmology. However, one wonder why the constellation of the scales would get such a specific treatment here. Jadi dikatakan bahwa memang baik untuk mengikuti ya, ada baiknya mengikuti alasannya si Hirschfeld ini ya, yang mencoba untuk mencari makna dari ayat itu ya, makna eskatologi lah ya, atau misalnya makna moral ya. Tetapi ya, ini dipertanyakan ya, mengapa konstelasi dari scale ini mendapatkan perlakuan yang berbeda di sini, gitu katanya ya. Kita kembali ke sini biar lebih cepat ya. Pertanyaan mengapa konstelasi timbangan ya akan mendapatkan perlakuan khusus di sini ya. Itu masalah timbangan ini coy. Kenapa ini timbangan ada di situ ya? Nah, dikatakan marilah kita mulai dengan pertanyaan kedua. Penyebutan keseimbangan dalam Al-Quran bukannya tanpa pendahuluan dalam literatur lain, asalkan kita melihat di tempat yang tepat. Lihat bagian berikut dari homili pertama dari penciptaan oleh penafsir Kristen Narsai dari Nasibis ya, wafat 502, yang menulis tentang dalam bahasa Suryani ya. Ini siapa ini namanya ini ya? Baik Kristen ya, homili on creation by the Christian exegete Narsai of Nisibis, yang meninggal pada tahun 502 abad ke-6 ya, awal ke abad ke-6, yang menulis di dalam bahasa Syria. Nah, apa yang menarik di sini sebetulnya Bapak Ibu ya? Dia bilang begini, bahwa masalah atau penyebutan timbangan ini ya, atau keseimbangan ini di dalam ayat 8 dan 9 ya, di akhir ayat ke-7 kemudian di ayat 8 sampai 9 ini ya, mereka mengatakan ini sepertinya berhubungan dengan teks yang di luar Al-Quran, yang mana teks ini kemungkinan ya ada hubungannya dengan homili tentang penciptaan ya, yang ditulis oleh seorang penafsir Kristen bernama Narsai dari Nasibis, yang meninggal pada awal abad ke-6 ya, yang menulis di dalam bahasa Suryani ya, di dalam bahasa Suryani atau bahasa Syriak lah ya, bahasa Suryani ya. Nah, dikatakan apa yang dikatakan di dalam homili itu? Hari kedua terjadi urutan berikut. Semoga ada cakrawala ya. Ini tadi kita sudah lihat cakrawala kan, langit-langit lah ya.
Dan dia membagi air setengah untuk dunia dari atas dan setengah untuk bumi. Jadi ada cakrawala, ada bumi ya. Nah terus dibilang, semoga cakrawala menjadi elemen yang kokoh di tengah-tengah air dan semoga dapat menopang air di atas permukaan agar tidak terbakar. Wahai perintah yang memadatkan air unsur cair dan menjadikan unsur padat yang dapat membawa air. Wahai keseimbangan. Nah di sini ada muncul yang tadi itu, mazen tadi itu ya, tentang timbangan ya. Yang membagi cadangan, ya, kenapa ini Google Translate ini? Membagi cadangan air yang besar dan mengumpulkannya menjadi dua samudra, menjadi dunia dari atas dan dunia dari bawah, ya. Nah, ternyata ini kalau kita lihat di sini, ya, tentang masalah balance ini atau timbangan ini munculnya justru di homili orang Kristen, ya. Nah, ini kan sudah berkali-kali kita singgung kan ya, sepertinya banyak ayat-ayat atau surah-surah Al-Quran ini sebetulnya disadur dari homili-homili Kristen ya. Misalnya dalam mengenai itu yang saya bilang tadi mengenai kisah bidadari itu sebetulnya ya, itu justru diperkirakan berasal dari homili Santo Efrem ya. Santo Efrem itu ya dari bahasa Suryani juga ya. Yang mana sebetulnya di dalam bahasa Suryani bukan bidadari, tetapi anggur, hanya buah anggur gitu. Gitu ya. Nah, jangan begitu acoy, bahaya kita nanti. Ya. Nah, ini dikatakan, this is a fascinating passage. It's not the only Syriac text that developed the idea of cosmological balance, which is in fact the firmament. A similar idea, but without the specific mention of the cosmological balance, can be found in the commentary of the Hexameron by the West Syrian Jacob of Seruch. Ya, jadi bukan hanya dari homily on creation ini ya, homily dari penciptaan ini ada disebutkan tentang timbangan ini, tetapi ada juga disebutkan di dalam tulisan atau di dalam tafsir Hexameron ya, yang ditulis oleh seorang Syria Barat ya, yang bernama Jacob dari Seruch ya, Jacob dari Seruch. Jadi ya sekali lagi ini kayak macam apa namanya ini ya. Saya teringat apa yang sering dibahas oleh beberapa orang, seperti macam sinkretisme gitulah ya kan. Masuk ya kan, ambil sana, ambil situ, masukkan satu, padu-padu ya kan. Kayak macam ini, kayak macam gado-gado ya kan. Ambil sana sebagian, ambil situ sebagian, masuk gabung. Ini kamu nggak tahu lah. Ya, besar harapan saya bukan seperti itu. Tetapi kalau sarjana-sarjana ini mengatakan demikian, kita mau bilang apa? Ya, kalau saya lebih percaya mereka lah ya kan. Mereka peneliti, mereka menghabiskan waktu mereka, mendedikasikan hidup mereka untuk meneliti hal seperti ini kan. Kita mau menikmati saja. Ya kan? Kita mah cuma menikmati saja ya kan? Oke, ya. Nah, ini dikatakan ya, God made the firmament a dwelling place on the day 2, he commanded bla 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 ya. And weighed them ya. Jadi ini mengenai timbangan ya. Sekali lagi, and set them in their places as he pleased. He put the middle in the firmament as a place with two sides and separated them so that they would remain in their respective domain. Jadi ini berbicara tentang cakrawala, tentang penciptaan bumi. Ini ada juga itu di dalam tafsir mana tadi? Tafsirnya si Jacob of Seruch ya, yang meninggal pada awal abad ke-6 juga ya. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu. Ya, ini menarik ya. Nah, terus dikatakan Narsai and Jacob add a new idea. Ya, coba kita lihat langsung ke bahasa Indonesianya deh ya. Narsai dan Jacob menambahkan ide baru tapi sangat alami dalam konteks ini ya, tentang cara air dipisahkan. Jika air dibagi maka pembagiannya harus adil, setengah dan setengah. Justru di sini laporan keseimbangan kosmologis ini ya, untuk membagi cadangan air menjadi dua bagian yang sama ya, bla 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 ya. Paralel antara surah 55 dan Narsai dapat ditambahkan. Misalnya, bandingkan ayat 5, matahari dan bulan. Itu yang saya bilang tadi ya. Ya, elemen-elemen itu terdapat di dalam tafsir-tafsir orang-orang Syria itu ya.
Ya, juga yang seperti yang bisa kita lihat di dalam surah 55 ini ya. Matahari dan bulan mengikuti jalan yang diperhitungkan ya. Homili pertama Narsa ya di ayat 60 sampai 83 yang menggambarkan perjalanan matahari dan bulan, termasuk ya ayat 79-80 bulan kecil berjalan melalui fase dan naik dan turun 12 derajat sebulan ya. Ternyata saya baru tahu juga ya. Ya, kalau benar demikian berarti idenya Al-Qur'an yang mengatakan bahwa ya bahwa matahari dan bulan itu mengelilingi bumi, ya bisa-bisa ini berasal dari tafsir-tafsir orang Syria ini ya yang pada awal-awal abad ke-6 ya. Bisa kacau balau ini ya. Itu pula yang dianggap sebagai wahyu. Ampun dang. Oke? Nah, dikatakan faktanya surah 55 yang merupakan semacam Mazmur, Al-Quran tentang berkat ciptaan Tuhan, hanya menceritakan kembali dengan caranya sendiri. Ya, itulah redaksi kan, makanya disebut sebagai kritik redaksi kan. Dari mana sebetulnya sumbernya ini? Itu yang sebetulnya ya, dicari tahu. Nah, narasi Alkitabiah sambil mengikuti beberapa aspek-aspek khusus dari homiletika Syria, khususnya yang dapat ditemukan di Narsai dan Jakob dari Seruh ya. Nah, jadi bagaimana seharusnya surah 55 ini dituliskan? Nah, dengan menghilangkan ayat 8 dan 9 dan juga bagian akhir dari ayat 7, maka harusnya itu bisa dibacakan misalnya dari ayat 5, matahari dan bulan mengikuti jalur yang diperhitungkan, bintang dan pohon bersujud, langit dia mengangkatnya dan dia meletakkan timbangan, bumi dia meletakkan untuk semua makhluk hidup ya. Itu yang dikatakan tadi ya. Jadi dari ayat 7 langsung ke ayat 10. Ya, itu yang dikatakan oleh para sarjana-sarjana ini ya. Nah, teks ini jauh lebih meyakinkan dan tersusun dengan lebih terampil. Ya, kenapa? Kalau dilihat dari konstruksi sintaksis yang serupa dari ayat 7 dan 10, menyoroti langit dan bumi, paralelnya jauh lebih tidak mencolok jika ayat 89 dipertahankan. Penyebutan antara langit dan bumi tentang cakrawala atau dalam kurung mizan yang digambarkan oleh peran yang dimainkan dalam ciptaan versi atau ayat 7 ya, timbangan juga sangat masuk akal ya. Nah, ini dikatakan setelah interpolasi telah dihapus dan teks asli. Jadi ini dibuatlah sebuah model ya. Modelnya ini adalah bagaimana kalau ayat 8 dan 9 ini dihapus. Nah, ketika itu dihapus dibilang teks asli menjadi koheren. Berarti teks yang sebelumnya nggak koheren, itu maksudnya gitu loh. Dibilang ya sekali lagi, kalau ayat 8 dan 9 itu dihapus, teksnya menjadi lebih koheren. Orang harus mengajukan pertanyaan lain, mengapa ayat 8 9 telah ditambahkan ke ayat 5 ke surah tadi itu? Hebatnya ayat-ayat yang disisipkan dapat ditemukan di semua manuskrip tua di mana surah 55 disimpan. Wow, ini mantap ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca ini panjang ceritanya ya. Nah, tetapi kita hampir sampai kepada pengunjung ya. Nah, ini dibilang di sini. Terlepas dari bagaimana kita mendekati masalah ini ya, kita kembali pada penjelasan yang sama. Ayat-ayat ini tidak ditambahkan oleh seseorang yang tahu apa arti mizan. Nah, ini ya. Ini menarik ini. Artinya apa ya? Ayat-ayat 8 dan 9 ini sepertinya tidak paham apa maksudnya mizan dalam konteks aslinya. Oke? Jadi mereka tidak paham sebetulnya apa maksudnya mizan dalam konteks aslinya. Artinya apa? Ya, konteks aslinya itu kalau kita lihat misalnya di dalam tulisan-tulisan homili-homili tadi yang sudah dituliskan pada awal-awal abad ke-6. Jadi penulis Al-Quran ini nggak ngerti apa sebetulnya maksud timbangan itu di situ ya. Nah, terus kenapa? Kenapa itu mereka katakan demikian? Karena istilah tersebut dipoles dengan cara yang tidak terkait dengan signifikansi kosmologinya dan bahkan mana ini? Kenapa ini blok-blok ya? Dan bahkan mengaburkan aspek kosmologis ini. Dengan kata lain, ayat-ayat ini tidak mungkin ditambahkan oleh penulis, ya, yang mungkin adalah penulis bagian besar surah dalam bentuk aslinya, ya. Artinya apa? Ayat 8 dan 9 itu harusnya tidak ada, ya, awalnya, ya, harusnya tidak ada pada awalnya, ya. Jadi katakanlah itu adalah penulis pertama atau penulis Al-Quran pertama, ya, ayat 8 dan 9 itu nggak ada, itu maksudnya.
Oke? Nah, oleh karena itu, ayat ini ditambahkan oleh orang lain. Nah, ya. Nah, sekali lagi Muslim, saya bukan ngarang-ngarangin, coy. Ya. Yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan mizan dalam konteks ini, tetapi dengan jelas bertanya-tanya mengapa teks itu menyebutkan keseimbangan, ya. Nah, interpolator, ya, artinya orang-orang yang melakukan interpolasi itu menulis penjelasan singkat pada kata ini, ya. Artinya apa? Pada ayat 7 kan ada disebutkan tentang timbangan itu, ya. Tetapi para penulis Al-Quran nggak ngerti apa maksudnya timbangan yang ada di ayat 7. Ini saya kasih nampak. Nih ya, neraca ini di ayat 7. Jadi penulis kedua ini dia mencoba untuk menjelaskan tentang keberadaan neraca ini di ayat 8 dan 9. Nah, itu yang terjadi. Oke? Dibilang di sini ya, interpolator menulis penjelasan singkat pada kata ini menggunakan mizan dua kali di akhir ayat 8 dan 9 untuk melestarikan rima, ya. Mengambil inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran lainnya yang mengacu pada keseimbangan, ya. Tetapi dalam arti skala yang digunakan dalam kegiatan komersial. Nah, ini lucunya di situ, ya. Kalau di dalam homili-homili sebelumnya itu keseimbangan misalnya di dalam pemisahan air, ya. Misalnya dalam pemisahan air tadi itu, ya. Itu ada makna kosmologi, ya. Tetapi penulis Al-Quran yang kedua ini, ya, dia justru memaknai itu sebagai, ya, kegiatan komersil, ya, keadilan di dalam berdagang gitu. Nah, karena interpolator tidak lagi memahami makna kosmologis dari istilah mizan, maka ia berusaha menjelaskan istilah ini yang kehadirannya di tengah-tengah himne memuji keindahan ciptaan Tuhan tentu dianggap aneh, ya. Itu yang dibilang, ya. Ini sebetulnya kan ditujukan untuk memuji-muji Tuhan, ya. Mulai dari ayat 5 ini kan ditujukan untuk memuji-muji Tuhan. Mulai dari ayat 1 sebetulnya adalah, ya, Tuhan yang Maha Pemurah, ya. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia. Artinya ini puji-pujian kepada Tuhan. Lah, tiba-tiba kok ini pula di ayat 8 dan 9 ngajari tentang ini keadilan untuk para pedagang. Itu yang dipertanyakan, ya. Nah, ini dibilang, ya, ini sampai kepada kesimpulan, dibilang apa? Singkatnya, penulis pertama atau penulis satu yang menulis Al-Quran, versi asli dari surah 55, adalah seorang penulis yang terampil dengan keterampilan puitis. Ini kenapa ini Google Translate ini bikin kesalahan? Ya, singkatnya, penulis yang menulis versi asli dari surah 55 adalah seorang penulis yang terampil dengan keterampilan puitis dan pengetahuan yang mendalam tentang tradisi Alkitabiah, para biblikal dan homiletik seperti tradisi Narsai dan Jakob. Ya, jadi perhatikan, ini menarik ini. Artinya apa? Kalau ini benar, ya, ini sekali lagi, kalau ini benar, artinya surah 55 ini berasal dari homiletik, ya, homiletik yang sebetulnya itu berasal dari tradisi-tradisi orang-orang Kristen Syria, ya, berasal dari orang-orang Kristen Syria. Oke? Nah, itu dibilang penulis satu atau penulis pertama itu ngerti, ya. Tetapi penulis kedua tidak memiliki latar belakang kognitif yang sama, pengetahuan yang sama tentang tradisi Kristen seperti penulis pertama. Dan mungkin yang paling penting, dia tidak dapat mengambil manfaat dari kendali seseorang yang akan memahami apa yang dimaksud dalam mizan surah 55 ayat 7. Jadi, ya, penulis kedua ini mencoba untuk memberikan interpolasinya sendiri, ya, tentang arti dari keseimbangan atau timbangan di dalam ayat ke-7, ya. Kadang dikatakan ada jurang pemisah antara korpus Al-Quran dengan mufasirun pertama yang merasa tidak mampu memahami makna berbagai kata atau ayat Al-Quran. Hal itu tentu benar. Contoh ini menunjukkan bahwa kesenjangan juga hadir dalam asal-usul korpus Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, ini adalah kesimpulan yang bisa disimpulkan oleh Profesor Guillaume D. ini, ya. Ya, sekali lagi kita balik ke judulnya, ya. Inilah yang ditemukan setelah dianalisa oleh Profesor Guillaume D. Ya, Guillaume D. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa sekali lagi surah 55 itu sepertinya, ya, besar kemungkinan ditulis oleh dua penulis
penulis pertama mengerti tentang apa yang dimaksud di dalam ayat ke-7 yang ada hubungannya dengan keseimbangan atau timbangan di situ, yang sebetulnya itu diperkirakan juga berasal dari homili-homili orang Kristen yang sudah ditulis pada abad awal ke-6, ya. Justru ketika ditulis oleh penulis kedua, dia nggak paham itu arti apa yang dimaksud di dalam ayat ke-7 itu, lalu ditambahkanlah, diinterpolasi. Jadi istilahnya itu diinterpolasinya ya melalui penambahan ayat 8 dan 9 ya, untuk ya dia memberikan penafsirannya sendiri sehingga mengaburkan sebetulnya tujuan atau keterkaitan dari puji-pujian kepada Tuhan itu menjadi aneh karena itu ada sisipan di ayat 8 dan 9 itu. Oke? Jadi saya pikir itu informasi yang mau saya sampaikan malam ini Bapak Ibu, karena materinya agak panjang, ini sudah 1,5 jam. Ya, kali ini kita tidak usah diskusi dulu lah ya. Mungkin lain kali kita diskusi. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa ini menarik bagi Bapak Ibu, silakan untuk bagikan. Bagi Muslim, kalau kamu tidak suka, kamu marah-marah sama saya, ya silakan bagikan juga ya. Tanya sama ulamamu, ini ada apa ini? Ya, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ya, silakan ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah bersama-sama. Sampai jumpa di topik-topik yang akan datang. Kita akan fokus ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu membahas Julius kan itu hanya selingan ya. Nah, tetapi kita kembali kepada fokus kita untuk membongkar ya, salah satunya dari mana sebetulnya Al-Quran ini berasal. Oke? Nah, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selalu ingat pesan saya. Yesus adalah Tuhan. Tuhan kita Allah Tritunggal. Yang lain niru-niru. Salam semuanya.